Ini pet atau jalanannya sudah teman-teman, banyak tulang apa ya, makanya ya seperti ini, berubah warna. Suamiku bekerja di salah satu departemen milik pemerintah federal. Suara burungnya, ciao ciao ciao. Riuh banget teman-teman suara burung pagi hari seperti ini ya, terutama di country. Jalan-jalan di kebun menjelang musim gugur teman-teman. Ini pet atau jalanannya sudah mulai dipenuhi oleh dedaunan. Teman-teman, banyak tulang apa ya, ini tulang rusa teman-teman, rusa yang mati paling. Gak sengaja denger combine, kelihatan nggak teman-teman tuh, panen. Para petani mulai memanen di ladang-ladang jagung mereka. Combine-nya 2, itu traktor pengangkutnya 2. Nah, ini jagung yang sudah dipanen dari combine, ditransfer ke trailer atau wagon untuk diangkut teman-teman. Kelihatan nggak? Saya sendiri nggak begitu kelihatan. Jauh banget soalnya, ini saya harus zoom. Tuh. Ini teman-teman, itu adalah grader untuk pemeliharaan country road. Jadi meskipun kita itu bisa dibilang tinggalnya di pelosok, tetapi tidak terbelakang teman-teman, atau tidak terisolasi, karena memang untuk akses jalan sangat diperhatikan. Meskipun ya hanya country road yang tidak diaspal seperti itu ya, tapi tiap 2 minggu sekali dicek, pengecekan dilakukan oleh Departemen Perhubungan, atau kalau di sini DOT teman-teman, Department of Transportation ya. Jadi baik highway maupun country road itu rutin dicek ya, setiap 2 minggu sekali, terutama country road yang dilewati oleh bus sekolah itu lebih diprioritaskan. Terus dananya dari mana? Dananya diambil dari pajak pendapatan yang kita bayar setiap bulan teman-teman, atau setiap 2 minggu sekali kalau gajiannya 2 minggu sekali. Jadi gaji kita sebelum sampai di tangan kita sudah dipotong oleh pajak ya, baik pajak yang ke pemerintah pusat maupun pajak yang ke pemerintah state atau pemerintah negara bagian. Tuh, banyak banget suara burung dari sana teman-teman. Ini memang waktunya burung-burung dari utara bermigrasi. Jadi ibarat tanda alam, saat di utara sudah mulai dingin, burung-burung pun mulai bermigrasi ke selatan ya teman-teman, mencari tempat-tempat yang lebih hangat dan mencari sumber makanan yang berlimpah daripada di tempat dingin ya, barangkali di Alaska atau di kutub, saya nggak tahu. Mataharinya cantik banget di sana. Ini bisa dibilang musim gugur yang renyah, cuman belum parah. Itu apa ya?
Oh, itu road grader tadi teman-teman, masih di situ. Nah, barangkali teman-teman penasaran seperti apa country roadnya setelah digosrok atau di apa tadi ya, saya nggak tahu apa diapain. Kita lihat saja. Tuh teman-teman, jadi mulus seperti pipi. Jadi cantik kan, kerikil-kerikil yang ada di apa, di pinggir-pinggir, ditengahin, terus di pack atau di apa itu teman-teman istilahnya. Tuh, lebih halus seperti itu, seperti ini. Perawatan country road kok ya, pas kita ngevlog kita lihat road grader. Jadi sekalian saja saya jelaskan ke teman-teman ya. Berisik sekali, hanya berjalan saja teman-teman. Nah, ini adalah angin musim gugur teman-teman, yang menjatuhkan dedaunan. Kalau musim gugur itu ada istilah dedaunan pun berubah menjadi bunga, ya karena berubah warna seperti ini, terutama pohon maple yang cantik saat berubah warna. Kenapa berubah warna? Karena temperatur yang terus menurun teman-teman, sampai nanti menjelang musim dingin, sampai musim dingin tiba, dan zat apa dan daun tidak mampu memproduksi klorofil, makanya ya seperti ini, berubah warna. Kalau saya nggak salah ya, koreksi saja teman-teman. Kita akan ngadem di cabin saja ya teman-teman. Sudah dapat berapa step ini pagi ini jalan-jalan di kebun. Kita minum dulu teman-teman. Lumayan dapat badan sehat insya Allah. Enaknya kalau di country, kita mau jungkel jempale, kita mau salto, kita mau nungging, nggak ada yang kepo ya teman-teman. Ini semoga bagus ini. Halo, tes para jemaah sekalian. Semoga kerekam teman-teman. Aku tadi sebenarnya sudah ngoceh dari pagi tadi saat kita baru pulang dari hutan belakang. Tapi saya nggak aware ya, itu mikrofon yang nggak ada kabelnya seperti ini kan udah nggak nyala, udah habis baterainya. Nah, sebenarnya yang di sini yang nancap di HP udah kasih saya signal bling 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 gitu. Harusnya saya aware, malah saya sudah ngoceh 15 menit nggak kerekam teman-teman. Pas saya review nggak ada suaranya sama sekali. Jadi ya udah, saya charge saja. Sekarang masih charging dan saya makan siang. Setelah makan siang saya kembali lagi dengan ini dia mikrofon yang ada kabelnya. Semoga bisa terekam suara saya ya teman-teman. Nah, apa sih yang akan kita bahas di siang hari ini adalah saya akan mencoba menjawab satu-satu pertanyaan dari teman-teman yang sudah menanyakan ke saya tentang suami saya ya. Kok nggak nanyain saya sih? Kok malah suami saya? Ayo. Nah, pertanyaannya adalah, apakah suami saya sudah pensiun? Pertanyaan kedua, apa pekerjaan suami saya? Pertanyaan ketiga, di mana suami saya bekerja? Pertanyaan keempat adalah, dari mana kita mendapatkan income untuk hidup atau untuk makan?
Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman lontarkan, di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kita kupas tuntas bersama Mbak Hetty. Nah, yang pertama, apa suami saya sudah pensiun? Suami saya itu masih Suami saya itu baru berumur 55 teman-teman. Ya nggak baru sih, wong udah 55. Maksud saya untuk ukuran pensiun itu loh teman-teman. Kalau di sini kan pensiun biasanya 65 atau 68 kalau mentok-mentoknya ya. Jadi suamiku tuh masih ada sekitar 10 tahun lagi untuk pensiun. Ya sebenarnya bisa juga mengajukan pensiun dini, tapi nanti pensiunnya nggak full teman-teman. Dapatnya uang pensiun nggak full kalau mengajukan pensiun dini. Nah, itu kan sudah terjawab kan pertanyaan pertama, yaitu apakah suami saya sudah pensiun? Jawabannya adalah belum. Nehi itu apa? Pokoknya not yet. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa pekerjaan suami saya? Ini saya ceritakan background suami saya sedikit ya teman-teman ya. Dulu setelah lulus SMA, suami saya itu join militer, tepatnya Angkatan Darat. Dan setelah beliau serve selama 5 tahun, karena beliau pinter orangnya, disekolahkan oleh pemerintah atau dikuliahkan sampai beliau bergelar bachelor atau insinyur teman-teman. Insinyur di sini adalah insinyur teknik mesin atau mechanical engineer. Jadi profesi suamiku itu adalah mechanical engineer teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ketiga, di mana suamiku bekerja? Suamiku bekerja di salah satu departemen milik pemerintah federal. Kalau di Indonesia ya pegawai negeri sipil gitu loh teman-teman. Cuman kalau di sini kan pegawai negeri itu ada yang pegawai negeri yang bekerja pada pemerintah federal, pemerintah pusat, ada juga pegawai negeri yang bekerja pada pemerintah state atau pemerintah negara bagian ya. Nah, untuk suamiku yang bekerja di pemerintah pusatnya atau pemerintah federalnya, teman-teman. Lalu di instansi apa? Nah, suamiku bekerja di sebuah lembaga federal yang bertanggung jawab pada kebijakan publik mengenai pangan, food safety, agriculture, sumber daya alam, lingkungan. Nah, teman-teman pasti bisa menebak di departemen apa itu. Ya, di departemen pertanian, teman-teman. Suamiku bekerja di departemen pertanian atau istilahnya atau namanya kalau di Amerika sini adalah USDA, United States Department of Agriculture. USDA sendiri merupakan departemen pertanian yang memiliki banyak laboratorium yang berfokus pada pertanian, keamanan pangan, serta kesehatan hewan maupun tumbuh-tumbuhan ya. Karena mereka ya doing research tentang hama-hama pertanian, virus-virus biasanya yang menyebabkan hewan ternak mati dan sebagainya itu ya teman-teman. Di USDA tempat suamiku bekerja ada juga National Veterinary Service Laboratory atau NVSL atau Laboratorium Layanan Veteriner Nasional, ada juga National Laboratory for Agriculture and Environment atau NLEI ya, kalau nggak salah NLEI atau Laboratorium Nasional untuk Pertanian dan Lingkungan. Meski begitu, suamiku tidak bekerja di bagian labnya, tapi di bagian yang lain. Saya coba jelaskan berurutan ya teman-teman, biar saya gampang jelasinnya. USDA sendiri kan besar banget ya. Itu di sana dipelihara hewan-hewan ternak, misalnya sapi, kambing, kerbau, babi, ayam dan sejenisnya, pokoknya hewan-hewan ternak. Nah, hewan-hewan yang dipelihara di USDA adalah hewan-hewan yang dilakukan pengetesan atau diuji coba oleh laboratorium itu sendiri. Misalnya kalau di tes ini treatmentnya pakai apa, kalau hewan kena ini vaksinnya apa. Jadi semacam doing research gitulah teman-teman ya, mengembangkan teknologi pertanian peternakan. Kalau tanaman kena hama ini nanti treatmentnya bagaimana gitu ya.
Nah, dari hewan-hewan ternak yang sudah dites tadi tentunya juga ada membuang kotoran ya teman-teman, istilahnya berak atau membuang kotoran. Nah, dari kotoran-kotoran hewan yang dari uji coba lab itu larinya ke bagian dimana suamiku bekerja teman-teman, di tempat dimana suamiku bekerja, ya masih di lingkup USDA juga. Di situ tugasnya suamiku adalah merebus kotoran hewan yang sudah diuji lab tadi ya. Jadi kemungkinan kotoran-kotorannya itu sudah mengandung virus ya teman-teman. Makanya harus direbus berapa degrees gitu sampai virusnya diperkirakan mati. Dan setelah itu, setelah direbus, didinginkan, baru dibuang teman-teman. Jadi untuk keamanan sebelum dibuang ke tempat pembuangan gitu loh teman-teman. Jadi pekerjaan suamiku yaitu merebus kotoran ternak. Tapi jangan dibayangkan kayak kita merebus air ya teman-teman, karena di tempat suamiku bekerja itu safety-nya tinggi banget. Jadi harus pakai pakaian seperti di laboratorium saat COVID-19. Teman-teman ingat, petugas kesehatannya pakai mask yang nggak hanya mask biasa ya, mask yang benar-benar bisa ngefilter virus-virus gitu loh. Pokoknya lengkap safety-nya, safety equipment-nya benar-benar bagus di sana ya. Ya namanya fasilitas pemerintah tentu security-nya juga tinggi ya. Jadi tingkat keamanannya juga tinggi dan semuanya serba komputerisasi. Jadi dimonitor dari layar-layar komputer gitu teman-teman. Itu kerjaan suamiku. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman sering melihat suamiku di video saat siang kok sepertinya nggak kerja, sepertinya relax gitu ya, nggak ada kerjaan, cuma di rumah, apa pengangguran atau gimana? Ya karena suamiku kerjanya malam teman-teman. Jadi kalau siang seperti ini beliau beristirahat, dan kadang juga masih bisa nyambi-nyambi ngerjain apa ya, 1 jam 2 jam kan masih bisa disambi gitu loh teman-teman, pekerjaan rumah. Dan kalau dulu itu suamiku saat masih bekerja 8 jam, beliau bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Pokoknya jatahnya 40 jam per minggu teman-teman. Jadi saat beliau masuk 8 jam kerja, beliau bekerja 5 hari dalam seminggu. Tetapi beberapa tahun belakangan ini jadwalnya berubah, diganti 12 jam sekali masuk. Makanya sekarang 1 minggu paling cuman kerja 3 hari atau 4 hari gitu ya teman-teman. Jadi banyak waktu di rumahnya. Ya itu barangkali bisa menjawab rasa penasaran kalian apa kerjanya suamiku. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah, dari mana kita mendapatkan income untuk hidup? Ya dari suamiku bekerja itu teman-teman ya. Dari suamiku bekerja, ya gajinya kalau mechanical engineer di Amerika Serikat lumayan juga, cukup lah untuk membayar tagihan listrik, membayar tagihan telepon, untuk makan, untuk ini itu ya. Makanya ya dengan pertimbangan tertentu beliau tidak ingin saya bekerja. Beliau saja yang bekerja, terutama untuk sekarang saat anak-anak masih kecil. Tentu beliau juga sudah mikir kalau gajinya cukup untuk hidup ya teman-teman, untuk menafkahi keluarganya tanpa istrinya harus bekerja di luar. Ya barangkali itu saja yang bisa saya share ke kalian teman-teman mengenai seputar pekerjaan suamiku. Barangkali saya keliru menyampaikan karena bukan saya sendiri yang bekerja, makanya ya mohon dimaklumi saja nanti, dan silahkan dikoreksi di kolom komentar kalau ada yang menambahkan barangkali saya keselip dan sebagainya. Ya udah teman-teman, itu saja. Semoga apa yang saya share bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang pekerjaan suamiku. Ya gimana ya teman-teman, ya disyukuri saja. Hidup di mana-mana itu sama saja loh teman-teman. Di sini seperti suamiku misal gaji 100 juta per bulan, dan kalian di Indonesia gaji 10 juta per bulan. Kalau kita melihatnya dari value dolar
dibelanjakan ya sama saja. Gaji besar di Amerika Serikat, kebutuhan juga besar. Gaji berapa di Indonesia masih terjangkau juga kalau kita membeli kebutuhan pokok, begitu kan teman-teman ya. Barangkali ya sekarang gini aja teman-teman, di sini umpama gaji 100 juta per bulan, beli nasi goreng pasti ya 150-200 ribu baru dapet, ya kan. Di Indonesia gaji 10 juta kalian bisa beli nasi goreng dengan harga 10.000 sampai 15.000, kan ya sama saja. Jangan dilihat dari kurs dolar ke rupiah ya, karena kita itu di sini bukan merantau, tapi kita tinggal di sini dan kebutuhan kita itu di sini. Makanya lihat dari value dolarnya kalau kita belanjakan. Sama saja teman-teman, yang penting kita pandai bersyukur saja, biar hidup yang biar hidup yang tidak mudah ini terasa mudah. Itu teman-teman ya, namanya hidup di mana-mana itu sama saja. Saya yakin ada suka dukanya, nggak ada hidup itu yang perfect 100%. Ada teman-teman suka dukanya. Cuman kadang kalau dukanya saya itu nggak mau share ke publik. Takutnya apa ya teman-teman, takutnya malah disyukurin atau gimana gitu ya. Makanya ya kita share yang bahagia-bahagianya saja. Syukur-syukur kalau teman-teman terbawa vibes bahagianya dan mempengaruhi kesehariannya biar lebih semangat, lebih bahagia, selalu happy dan panjang umur, sehat selalu. Yeay. Itu saja yang bisa saya share teman-teman. Nanti saya ngoceh saja nggak ada habis-habisnya dan kalian bosen. Terima kasih yang sudah selalu setia menemani kita di Amerika Utara ini, yang selalu setia menonton channel kita, dan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung. Jangan lupa di subscribe dan di like, tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat kita mengupload video. Meskipun video-videonya ya seputar suasana dan kehidupan kita yang tinggal di pedesaan, tapi ini pedesaannya di benua berbeda teman-teman. Tentu juga ada yang berbeda dari Indonesia. Nah itu saja teman-teman, terima kasih sudah menemani. Akhir kata, salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.